Hey guys, terima kasih telah klik video ini. Oke, ini video kali ini aku bakal membahas tentang Raja Arthur. Pasti kalian bertanya-tanya, siapa tuh Raja Arthur? Siapa sih Raja Arthur? Oke lah, tanpa basa-basi saya akan membahas tuntas tentang siapakah Raja Arthur ini. Raja Arthur adalah sebuah pemimpin legendaris dari negara Inggris. Di akhir abad ke-5 dan awal ke-6, kurang lebih dia adalah seorang pemimpin, atau bisa disebut dia namanya juga raja ya, pasti pemimpin. Terus menurut sejarah abad pertengahan dan Roman, memimpin pertahanan Inggris melawan penjajahan Sekon itu apa ya? Pada abad ke-6 awal. Rincian cerita Arthur terutama dari cerita rakyat dan penemuan sastra gitu. Dan ekspektasi historisnya diperdebatkan oleh sejarawan modern. Jadi diperdebatkan, diruwetkan lah intinya pokoknya. Terus latar belakang historis jarang dari Arthur dikumpulkan dari berbagai sumber, kurang lebih latar belakangnya dikumpulkan dari sumber-sumber tertentu. Dan saya kurang tahu ya namanya apa aja, soalnya banyak banget. Termasuk dari Combine Analis yang Brutonum Historia dan ditulis tulisan Gildas. Nama Arthur juga terdiri dari sumber puisi awal seperti Yugododin, apa ya bacanya, susah banget ini. The Arthur yang legendaris dikembangkan sebagai sosok bunga internasional, terutama melalui popularitas memulai dari Geoffrey dan imajinatif Monmouth ini regum ke abad ke-12 histori Britania. Terus sejarah raja-raja dari Inggris. Beberapa cerita Wales dan Britain dari puisi terkait kisah Arthur tanggal dari awal karya ini, sebuah karya. Dalam buku karya-karya ini Arthur muncul baik sebagai seorang pejuang besar maupun supranatural atau sosok magis dalam cerita rakyatnya. Ini versi cerita rakyatnya kurang lebih seperti itu ya. Terus beberapa banyak dari Geoffrey historinya atau ceritanya ya, selesai pada tahun 1138. Ini diadaptasikan dari sumber sebelumnya yang seperti itu tadi ya. Daripada ditemukan oleh Geoffrey sendiri tidak diketahui. Meskipun tema, peristiwa, dan karakter dari legendaris Arthur bervariasi secara luas dan tidak ada satu pun kanonik. Geoffrey versi kejadian sering disajikan sebagai titik awal untuk cerita nanti ya. Geoffrey Arthur digambarkan sebagai sesosok raja Britania yang mengalahkan Sekon. Pasti kalian bertanya, siapa itu Sekon? Sabar, nanti kak, suara motor maaf. Sabar, nanti saya akan jelaskan Sekon itu siapa. Dan mendirikan sebuah kerajaan di Inggris, Islandia, Irlandia, Norwegia, dan Gaul. Gak tahu Gaul apa ya, pokoknya itu. Dan banyak elemen insiden yang sekarang merupakan bagian dari integral dari cerita Arthur muncul di Geoffrey historinya, kurang lebih seperti itu. Termasuk ayah Arthur yang bernama Odur Pendragon dan Wizard Merlin sebagai seorang penyihir, dan istri Raja Arthur yang bernama Guinevere. Pedang Arthur yang bernama Excalibur ya tulisannya, pokoknya itu. Pertempuran awal melawan Mordred di Camlan dan akhir sisanya di Avalon. Penulis abad ke-12 Prancis Grace de Troyes yang menambahkan Lancelot dan Holy Grail dalam ceritanya. Lancelot hero Mobile Legend ini. Mulai dari genre Arthur asmara menjadi unta yang disignifikasikan sastra abad pertengahannya. Terus dalam cerita Prancis ini fokus cerita seiring bergeser dari King Arthur sendiri karakter lainnya, seperti berbagai kinex dari Round Table, Literatur Arthurian, susah banget ya bacanya, berkembang selama abad pertengahan, tetapi menyusut di abad-abad berikutnya sampai mengalahkan kebangkitan besar di abad ke-19. Pada abad ke-12 legenda hidup tidak hanya dalam sastra, tetapi juga diadaptasi untuk sebuah acara TV, acara film, terus acara komik, acara panggung bareng. Terus digambarkan sebagai sosok hidup selama yang jauh kemudian menjadi kostum yang digunakan dalam dramatis. Jadi ada film dramanya, ada film versi modernnya juga ada ya, kalau nggak salah apa ya, pokoknya namanya filmnya saya lupa, saya tampilkan di sini lah pokoknya.
kurang lebih itu filmnya. Dan filmnya itu pasti ada sedikit kayak apa ya, perubahan. Nah, kayak perubahan atau tambahan bumbu-bumbu biji lah. Pokoknya ceritanya diubah. Kurang lebih mesti film ini ngono kuwi. Ada ya perbedaan lah sedikit pasti dari cerita aslinya. Seseorang yang disebut The King, Raja Arthur, mungkin pada zamannya, ya kan, namun sudah semakin jauh objektif karakter tokoh, semakin kurang rasional karena banyak kisah dirinya yang dibumbui ya, macam kepentingan cerita-cerita mistis, cerita-cerita gaib. Jadi ada penambahan cerita dari adegan film-filmnya, kurang lebih dari novelnya juga bisa, dari cerita dari bukunya juga bisa. Ya mungkin cukup sekian lah ya untuk pembahasan kali ini. Ini terus terang pembahasannya muter-muter ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kurang lebih seperti itu tentang Raja Arthur. Ini biografinya dia lah ya, yang tapi ya belum lengkap sedetail mungkin, karena kalau lengkap sedetail mungkin nanti malah repot, soalnya teksnya panjang banget, kemudian durasi ini bisa panjang nanti ya. Kalian kalau misalnya kurang bang penjelasannya ya komen di bawah, nanti bakal saya buatkan lagi versi yang panjangnya. Ini saya ngambil yang singkatnya saja karena saya malas ngedit jujur-jujuran. Ya mungkinlah cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa dikasih tombol like, komen, jangan lupa pula untuk di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya di sini. Terus kemudian apa? Oh iya, jangan lupa tonton video saya yang lain di samping kiri dan kanan sini. Barangkali tertarik. Oke, terima kasih telah menonton. Saya sampai jumpa and bye.